Shalom, selamat datang ibadah hari ini, yaitu minggu pertama masa Lent. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk menonaktifkan telepon seluler selama kebaktian berlangsung. Jemaat terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita. Kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita puji nama Tuhan. Tuhan kasih-Mu beri. Silakan duduk. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mulai berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab kita secara responsoria, kita angkat pujian, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Dalam hidupku, yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang dalam hidupku, Dia terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kagumi. Yesus Engkau kagumi. Jemaat terkasih, kita akan membaca Alkitab kita secara responsoria yang terambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca ayat pertama, jemaat terkasih baik yang di gereja dan di rumah. Ayat kedua, pada ayat 10 kita akan membaca bersama-sama. Bila kita sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah
mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Marilah kita bersama dengan umat Kristiani seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Epistel kita pada minggu hari ini terambil dari kitab 1 Korintus ayat ketiga, 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai 22. Saya akan membacakan buat jemaat terkasih baik yang di rumah dan di gereja. Satu Korintus 3 ayat 18 sampai 22, demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun
waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Warta kita pada minggu hari ini dapat kita baca pada warta kita masing-masing yang sudah dibagikan oleh petugas. Baik jemaat terkasih, kita akan memuji nama Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kita yang dihantarkan oleh Bapak Pendeta Lamas Simatupang. Sebelumnya kita angkat pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Kita membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya hanya Tuhanlah yang setia. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya adalah Engkau Tuhan, yang selalu setia, yang terus menolong kami, menyertai kami umat-Mu, memberikan kekuatan walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai situasi yang sulit, berbagai persoalan, baik yang terjadi di dunia ini, yang terjadi di negara kami, yang terjadi di kota kami Balikpapan, bahkan juga di setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami terus memohon kepadamu pertolongan-Mu,
Kami terus mohon ampun buat setiap dosa kami, baik lewat perkataan kami, baik lewat perbuatan kami, bahkan juga lewat pikiran-pikiran kami yang tidak baik. Mohon ampun Bapa. Dan secara khusus pada pagi hari ini Bapa, di mana kami memasuki minggu-minggu masa Lent, mengingatkan kami untuk terus dalam perkabungan, dalam kerendahan hati, dalam penyangkalan diri, dan memiliki rasa empati, bersimpati atas kondisi keberadaan berbagai persoalan di dunia ini, bahkan juga di setiap negara-negara, bahkan di gerejamu, di setiap keluarga. Tuhanlah terus yang menolong kami, memberkati setiap keluarga, memberikan kekuatan imun dan iman kepada saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena COVID, memberikan kelegaan kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat, memberikan kepada anak-anak kami kebahagiaan ketika mereka menghadapi berbagai situasi yang sulit, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan, oleh karena ketidaknyamanan hidup, oleh karena persoalan-persoalan antar saudara bersaudara, bahkan juga di tengah-tengah pelayanan dan pekerjaan. Engkau andalan kami Bapa, satu-satunya yang kami andalkan. Dan kami Metodis Balikpapan hanya mengandalkan di Kau Tuhan, untuk memberkati setiap keluarga, memberkati setiap pekerjaan, secara khusus di dalam proses pencarian tanah, pembelian tanah untuk lahan gereja, tempat pelayanan di Metodis Balikpapan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih setiap kami yang boleh hadir hari ini di gereja, pun juga oleh karena situasi dan kondisi, kami juga harus beribadah dari rumah. Engkau berkati Tuhan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur di hadapan Tuhan. Sebagai nats persembahan kita dari Tawarik pasal 16 sampai 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Persembahan kita hantarkan ke depan, kita angkat pujian. Apa yang kita sembahkan? Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhanlah yang memberkatkan semua yang pada kami. Bukalah pancaran sorga, penuhilah jiwa kami. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk
bersyukur Tuhan buat setiap pemberian-pemberian-Mu bagi kami, buat berkat-berkat yang kami alami sampai hari ini, di kesehatan, kebahagiaan, sukacita, damai dan sejahtera, juga pekerjaan dan keluarga yang kami miliki, bahkan juga pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan memberikan berkat-berkat materi juga lewat setiap pekerjaan dan juga usaha kami. Mohon Tuhan memberkati setiap itu yang hari ini kami persembahkan lewat gereja-Mu sebagai tanda ketaatan dan juga ungkapan syukur kami atas seluruh kebaikan-Mu. Tuhan, berkati persembahan-persembahan umat-Mu, berkati setiap pemberian-pemberian umat-Mu untuk boleh dipakai, dikelola, dipertanggungjawabkan oleh pengurus gereja-Mu di dalam mewujud nyatakan tugas-tugas gerejawi, baik dalam bersaksi bersekutu pun juga di dalam melayani. Kami bisa memberi oleh karena Tuhan telah lebih dahulu memberkati setiap kami. Ini Tuhan doa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebagai penghantar pujian, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam Ku memerlukan. Anugerah daripada Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati, menolong, menyertai kamu sekalian, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan bagi hari ini kepada kita semuanya dari 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya
aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa iblis turun menaungi aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Ahok, atau dia lebih suka menyebut dirinya dengan sebutan BTP atau Basuki Cahayapurnama, sempat dibuli akibat PT Pertamina mengalami kerugian ketika dia menjadi komisaris utama. Kerugian diperkirakan menurut media yang saya baca 11,3 triliun. Sudah bisa diduga saudara-saudara bagaimana reaksi hiruk pikuknya media sosial. Kubu-kubu, kelompok-kelompok yang pernah membenci Ahok bermunculan berbagai komentar menyudutkan. Namun saudara-saudara, pada hari Kamis kemarin, tanggal 4 Februari 2021, PT Pertamina menyampaikan kabar baik bahwa mereka mencatatkan laba bersih 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun di tahun 2020 yang lalu. Nah, saudara-saudara, di tangan Ahok dan para direksi tim yang dibentuk, bahwa Pertamina mengalami keuntungan 14 triliun. 14 triliun hanya dalam waktu 6 bulan. Dan ada banyak bermacam komentar. Ada yang berkata Ahok diaku hebat dan punya manajerial yang baik dan seorang eksekutor yang ulung. Ada banyak yang memuji. Namun di samping kelebihan yang dimilikinya, Ahok juga punya kelemahan, yaitu gaya bicaranya atau lisannya yang terkadang ceplas-ceplos, terbuka, nggak ada yang ditutupi, dan sempat membuat dia tersandung dan masuk penjara. Saudara, sehebat-hebatnya kita pasti ada kelemahan. Sehebat-hebatnya kita pasti ada kelemahan. Nah, akibat kelemahan itu, perlukah kita malu akan hal itu? Perlukah kita stres akan hal itu? Kita menutupi kelemahan itu? Tentu tidak perlu malu dan berupaya untuk menutupinya seolah-olah kita tidak punya kelemahan sama sekali. Karena justru ketika kita berupaya untuk menutupi kelemahan itu, justru akan membuat kita tidak damai sejahtera. Karena berupaya membentengi, berupaya mengambil tanda petik perisai untuk menutupi kelemahan demi kelemahan kita. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan yang dilimpahkannya kepada kita
seharusnya membuat kita tidak perlu merasa cemas dengan kelemahan-kelemahan kita. Mengapa saudara? Mengapa kita tidak perlu merasa cemas karena kelemahan-kelemahan kita? Karena kasih karunia Tuhan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan seorang hambanya. Kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana tadi Paulus menyaksikan di ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus menceritakan pengalaman rohaninya yang spektakuler. Di ayat 2 dia katakan begini, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuhku aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Paulus menceritakan pengalaman rohaninya yang spektakuler, yaitu penglihatan dan penyataan Tuhan yang ia terima 14 tahun sebelumnya. Nah, dalam sebuah penglihatan itu saudara-saudara, Paulus diangkat oleh Tuhan ke tingkat yang ketiga dari sorga, dan dia mendengar perkataan-perkataan yang tidak terkatakan, yang tidak boleh sebenarnya diucapkan oleh manusia. Dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun, termasuk kepada jemaat yang pernah ia layani selama 18 tahun. Namun karena ada serangan-serangan dari guru-guru palsu yang selalu membanggakan diri bahwa mereka mempunyai pengalaman-pengalaman yang spektakuler, Paulus terpaksa menceritakannya juga dengan perkataan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saya terkejut cara Paulus membela dirinya. Aku diberi suatu duri pada saat dia membela dirinya dari guru-guru palsu. Saudara, apa yang dimaksudkan Paulus dengan duri dalam dagingnya? Kata duri yang dipergunakan Paulus dalam bahasa Yunaninya skolops, yang berarti sejenis kayu sula atau pancang yang memantek sesuatu, atau bisa juga berarti duri yang masuk ke dalam. Nah, ada juga memang pendapat yang berkata duri yang dimaksudkan itu adalah kelemahan fisik, seperti misalnya epilepsi, ada malaria, gangguan pada mata yang dialami oleh Paulus, gangguan emosi seperti sering histeri, depresi berkala. Nah, saudara-saudara, ada seorang berkata, D. A. Carson berkata begini, duri di dalam daging Paulus, apapun itu adanya, menimpanya setelah mengalami penyataan-penyataan yang spektakuler, yang luar biasa, ketika dia diangkat ke tingkat 3 surga. Dengan kata lain, kelemahan itu, kelemahan yang diterima dan dialami oleh Paulus bukanlah yang dia bawa sejak lahir.
tetapi justru kelemahan yang muncul setelah ia mendapat pengalaman rohani yang luar biasa. Dia peroleh itu setelah dia mengalami mendapat pengalaman rohani yang luar biasa. Paulus menyebut duri dalam dagingnya sebagai seorang iblis yang menggocoknya. Menggocok ini seperti kena tinju. Dengan keadaan yang seperti itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang Paulus lakukan? Dengan duri dalam dagingnya yang Paulus sebut di utusan iblis, apa yang dia lakukan? Ayat 8, saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, jumlah 3 kali, kemungkinan besar ini saudara-saudara mau menjelaskan cara pengungkapan bahwa yang menyatakan bahwa Paulus sudah sering berdoa kepada Tuhan. Duri dalam dagingku, Tuhan cabut duri dalam dagingku, Tuhan cabut duri dalam dagingku, tolong ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Tetapi apa jawaban Tuhan? Cukuplah karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, sangat mengherankan jawaban Tuhan ini. Jujur, ketika saya kembali baca perikop ini dan mendengar jawaban Tuhan, saya juga bingung, saudara. Paulus meminta di dalam doa supaya Tuhan mencabut, kira-kira itulah, menjawab doanya. Dia berseru supaya iblis yang ada dalam dirinya itu mundur dari dia. Tetapi jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Wow. Seandainya kita mengalami hal yang demikian, Bapak Ibu, mungkin kita, Tuhan engkau enggak salah. Aku kan setia melayani Bapak. Aku setia memberi persepuluhan. Aku setia berbuat baik. Aku setia kepada istri. Aku setia kepada anak-anakku. Kenapa begini ya Bapak? Memang mengherankan saudara-saudara. Tetapi Paulus tidak sendiri, Bapak Ibu. Saudara tidak sendiri. Alkitab menyaksikan bahwa Abraham yang disebut bapa orang beriman pernah kekurangan iman saat bahaya kelaparan menimpa tanah Kanaan. Ia pergi ke Mesir bersama istrinya Sarah. Apa yang ia perbuat, saudara-saudara? Ia menyuruh Sarah untuk mengaku sebagai adiknya, bukan istrinya. Karena Abraham takut kalau ada orang yang terpikat akan kecantikan Sarah, lalu membunuh dia. Saudara bisa bayangkan bapak orang beriman melakukan itu. Tentu ada kelemahannya. Di perjanjian baru bagaimana kita bisa pernah membaca Petrus yang dipercayakan Yesus memimpin para rasul dan gereja mula-mula juga punya kelemahan. Ia bicara besar tetapi juga penyangkal besar. Dia punya kelemahan. Maka saudara, kasih karunia yang diberikan kepada Paulus, kepada para hamba-hambanya, kepada kita semuanya, tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan dari kita. Salah satu mentor saya, pendeta, telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Berjuang mendidik saya, mendoakan saya agar menjadi seorang pendeta.
Yang saya kenal beliau ramah, baik, humoris juga. Dia punya karunia untuk berdoa, karunia juga untuk menyembuhkan orang lain. Namun saudara, selama beberapa tahun dia mengalami sakit. Pankreas sudah tidak berfungsi. Beberapa kali harus cuci darah. Bahkan dalam 1 minggu yang saya ingat pernah antar 2 kali dalam 1 minggu cuci darah, saudara. Bahkan ketika ada putrinya naik CD, saudara-saudara, dia cerita bahwa darah keluar dari matanya. Bahkan dia harus berkhotbah dengan tanpa melihat, harus digotong orang lain. Dia meninggal. Setelah akhirnya beberapa kali kami doakan, meninggalkan 1 istri dan juga 4 anak-anaknya. Saudara-saudara, kelemahan adalah bahagian yang wajar dari seorang hamba Tuhan ataupun orang-orang percaya. Kelemahan tidak perlu disangkal. Kelemahan-kelemahan yang ada pada kita adalah mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia biasa yang harus terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalaupun kita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, itu sama sekali bukan karena kita luar biasa. Kita adalah orang-orang biasa yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan supaya kita menjadi luar biasa. Mari kita belajar, saudara, menerima kelemahan-kelemahan yang ada pada kita dengan wajar dan sambil terus memandang kepada salib Kristus, memandang kepada kasih karunia-Nya, sehingga kekuatan kasih karunia itu memancar dengan bebas dalam pelayanan kita. Mari terus pandang kasih karunia-Nya walaupun kita mengalami kelemahan-kelemahan. Pertanyaan lebih lanjut, saudara-saudara. Mengapa sebagai orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, kita tidak perlu khawatir dengan kelemahan-kelemahan kita? Karena kasih karunia Tuhan justru bekerja sempurna di dalam kelemahan. Selanjutnya Paulus katakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pada mulanya Paulus tidak mengerti mengapa Tuhan menaruh duri dalam dagingnya dan membuatnya begitu lemah dan menderita beberapa tahun. Namun setelah Tuhan menolak mengangkat duri tersebut, ia mulai melihat duri dari kacamata Tuhan, dari perspektif Tuhan, dari cara pandang Tuhan, supaya ia tidak meninggikan diri, supaya ia tidak sombong. 2 kali hal ini dinyatakan, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-7. Supaya jangan meninggikan diri, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara-saudara, kalau kita mundur ke belakang tentang siapa itu Paulus, sesungguhnya ia pantas mendapatkan penghargaan yang luar biasa, saudara. Mengapa? Saudara coba perhatikan. Ia seorang pelopor Injil, merintis pembukaan daerah baru dan mendirikan banyak gereja, saudara. Khususnya daerah Asia Kecil dan juga Makedonia. Gak gampang. Bertaruh nyawa, panas, terik, kelaparan, ditinggalkan, dikecewakan. Tidak berhenti di situ. Ia juga dikatakan menjadi seorang pejuang Kristus sejati. Tidak pernah undur setapak pun. Walaupun sepanjang hidupnya diancam bahaya maut, kelaparan, kedinginan. Kalau saudara ingat kapal karam dan banyak bahaya lain. Dan ia adalah seorang pemimpin ulung.
memiliki kecerdasan yang tak tertandingi oleh rekan-rekannya, pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa, dan diakui oleh rekan dan jemaat sebagai seorang pemimpin yang handal. Tetapi ketika dia berdoa agar duri dalam dagingnya dicabut, sebuah permintaan yang wajar dari seorang hamba Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Permintaan yang wajar, saudara-saudara. Tetapi apa Tuhan katakan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mari kita belajar, saudara. Perhatikan kalimat pernyataan. Jawab Tuhan kepadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Kalimat ini, saudara-saudara, memakai bentuk, mohon maaf dipakai istilah perfect tense. Tense ini mengandung arti suatu kejadian yang telah terjadi pada masa lalu, namun pengaruhnya masih bisa dirasakan saat ini. Nah, dengan demikian saudara-saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa permohonan doanya memang telah berhenti 14 tahun yang lalu. Tetapi gaung jawaban Tuhan atas doanya masih ia bisa dengar sampai sekarang ini. Gaung seperti apa yang didengar oleh Paulus, saudara-saudara? Seperti apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan saudara-saudara, jawaban Tuhan tadi, cukuplah. Cukuplah itu diletakkan di depan kalimat. Nah, apakah itu ada artinya, saudara-saudara? Tentu ada artinya. Artinya adalah apa? Begini Bapak Ibu, saudara-saudara. Walaupun duri mendatangkan kesakitan, tetapi kasih karunia tidak kurang dan tidak akan kurang memberinya kelewahan. Yang pertama. Berikutnya, walaupun duri mendatangkan kefrustrasian, tetapi kasih karunia tidak kurang dan tidak akan kurang memberinya penghiburan. Dan berikutnya, walaupun duri mendatangkan kelemahan, tetapi kasih karunia tidak kurang dan tidak akan kurang memberinya kekuatan. Cukuplah, itu artinya saudara-saudara. Allah berkata kepada Paulus, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Nah, atas dasar itulah saudara, Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus terus menaungi aku. Bukan berarti saudara-saudara Paulus bermain-main dengan pencobaan. Ketika Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, yang dinikmati Paulus, saudara-saudara, apa? Adalah kuasa Kristus yang bekerja menaunginya, mengontrolnya saat ia dalam keadaan lemah tak berdaya. Itu yang dinikmati dan itu yang terus kita nikmati. Ketika tanda petik duri menusuk, di situ kasih karunia menutup. Duri menusuk, kasih karunia menutup. Duri menusuk, kasih karunia kita alami. Ada seorang pendeta muda ditempatkan di tempat yang baru, dan gereja itu pun berkembang, bertumbuh besar, karena beberapa waktu sebelumnya hampir tutup. Namun saudara-saudara, suatu waktu pendeta ini tabrakan dengan kereta api. Dia bawa kendaraan mobil, tabrakan dengan kereta api. Memang dia tidak mati, tetapi kakinya patah, dia diamputasi, dibuat kaki palsu, dan dia berada di kursi roda. Dia bergumul habis, saudara-saudara. Dia bergumul, sepertinya tidak bisa dia terima keadaan ini. Sebelumnya dia begitu energik, mobilitas tinggi,
Dia sering menolong orang lain, lalu kini dia ditolong oleh orang lain. Dia mengalami pukulan berat, saudara-saudara. Dia tidak sanggup melihat, tidak bisa menerima sorotan mata belas kasihan jemaatnya. Karena kelemahan fisik yang dialaminya, dia tidak mau dikasihani. Nanti akan terlihat dia lemah, tidak sempurna di hadapan jemaatnya. Sampai suatu hari, saudara-saudara, berita mengejutkan terjadi. Dia bunuh diri dalam ruang garasinya dan meninggalkan sepucuk surat yang mengisahkan betapa beratnya menjalani hidup seperti itu. Dia tidak mau dilihat ada kelemahannya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kelemahan sering membawa kita pada jalan buntu keputusasaan. Karena kita berpikir kelemahanlah membuat kita kontraproduktif, apalagi disertai dengan perasaan ketidaklayakan. Aku tidak layak, aku punya kelemahan, aku punya kelemahan. Namun firman Tuhan saat ini menyatakan sebaliknya, saudara-saudara. Di dalam kelemahan-kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi nyata dalam pelayanan kita. Namun yang perlu kita cermati adalah tidak semua kelemahan akan menjadi tempat bekerjanya kuasa Allah dengan sempurna. Tidak semua kelemahan. Justru kelemahan yang diakuilah yang bisa menjadi tempat kuasa Allah bekerja. Kelemahan yang kita akui, harus jujur. Kita perlu jujur terhadap diri sendiri. Kita perlu jujur terhadap orang lain. Dan juga kita perlu jujur kepada Allah. Kita bukan seorang Superman yang tanpa cacat, tanpa kelemahan. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk perlindungan, segala bentuk perisai yang membuat kita tampak lebih dari keadaan kita yang sebenarnya. Tampak Superman, tampak hero, tanpa cacat. Dan jangan lupa saudara-saudara, mengakui kelemahan bukan berarti kita terlena dalam kelemahan. Maka melalui Minggu Len hari ini, kita datang kepada Tuhan mengakui kelemahan-kelemahan kita. Bila kita jujur pada diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap Tuhan, imanilah bahwa kita akan menjadi seorang ayah, akan menjadi seorang ibu, akan menjadi seorang anak, bahkan kita akan menjadi seorang pengurus dan hamba Tuhan yang mampu berdiri tegak di tengah badai gelombang persoalan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dan dengan berani kita berkata seperti Paulus, sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari berdiri, tegak berdiri di dalam menghadapi berbagai situasi sulit. Seraya kita berkata seperti apa yang Paulus katakan, sebab lebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus menaungi aku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami bersyukur atas pemberitaan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti bahwa di dalam kelemahan kami ada kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Kekuatan yang kami miliki justru berada di tengah-tengah kelemahan yang ada. Kami mau Tuhan terus tolong kami ketika kami mengalami berbagai-bagai kelemahan. Tuhan kuatkan kami sehingga kami dapat berdiri tegak ketika badai persoalan datang silih berganti di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Kita kembali memuji Tuhan, ya Yesus ku berjanji. Setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhan. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak, berisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya Yesus kau berjanji kepada umatmu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Amin. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudara. Tetap jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, dan jangan lupa memakai masker. Tuhan Yesus